Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Iftikar Ginanjar. Biasanya dipanggil Gifari. Saya akan membawakan cerita tentang pengalamanku ke Bandung saat libur kenaikan kelas 3. Pada hari pertama liburan, saya berangkat ke Bandung bersama ayah, bunda, dan adik-adik. Saya berangkat dari Bintaro jam 1 siang dan sampai ke Bandung jam 4 sore. Saat sudah sampai, saya membantu bunda untuk mengambil barang dari mobil. Pada jam 6 sore, saya sholat maghrib berjamaah bersama Aki. Saat itu, saya yang menjadi imam. Setelah sholat maghrib, lalu saya makan dengan gulai ayam. Pada jam 7 malam, kami sholat isya berjamaah seperti biasanya. Saat itu, saya menjadi imam kembali. Setelah sholat isya, saya istirahat, gosok gigi, lalu tidur. Pada hari kedua, saya bangun jam 6 pagi. Lalu sholat subuh sendiri. Setelah sholat subuh, saya lalu sarapan dengan gulai ayam. Sehabis sarapan, lalu saya berjalan kaki keliling komplek. Setelah itu, mandi pagi. Sesudah makan siang, saya sholat Jumat. Pada jam 1 siang, saya istirahat, tidur siang, dan saya bangun saat azan asar. Saat sholat asar berjamaah, saya menjadi imam. Setelah sholat asar, lalu saya berangkat ke salon bersama bunda dan adik-adik sampai jam 5 sore. Saya mengantar adik saya potong rambut. Setelah dari salon, lalu saya sholat maghrib dan mengaji di masjid. Setelah itu, saya makan malam dengan gulai kambing buatan ini yang sangat lezat. Pada jam 7 malam, saya sholat isya di masjid, lalu istirahat, gosok gigi, dan tidur. Pada hari ketiga, saya bangun jam 6 pagi untuk sholat subuh dan sarapan. Saya mandi jam 9 pagi. Pada jam 11 siang, saya makan siang dengan gulai kambing. Pada jam 12 siang, sholat duhur, dan saat itu saya menjadi imam. Setelah sholat duhur, lalu saya, bunda, dan adik-adik dan Nini berangkat ke Masjid Al-Jabar Gede Bage. Saat itu situasi lalu lintas sangat macet di Riau, Gatsu, Gede Bage. Sampai pintu masuk Masjid Al-Jabar, saya sampai di masjid ketika azan asar dan sholat berjamaah di masjid. Masjid Al-Jabar sangatlah indah dan megah. Saya kagum melihat arsitekturnya. Pemandangan di sekitar masjid juga sangat indah, dikelilingi danau dan pegunungan. Hawa di sekitar masjid juga sangat segar. Namun pengunjungnya saat Sabtu itu sangat padat. Setelah dari masjid, kami lalu ke parkiran menggunakan armada bus terbuka karena jaraknya jauh. Sesudah pulang dari masjid, bunda sangat hati-hati menyetirnya karena jalannya sempit. Saat arah pulang, jalannya juga macet parah di Ciwastra, Soekarno-Hatta, lalu melintasi jalan alternatif Gunung Batu melalui Pasir Koja, Cimahi, Babakan Loa. Sesampai rumah ini, saya sholat maghrib sendiri. Setelah itu, saya makan malam dengan daging Yoshinoya. Pada jam 7 malam, saya sholat isya berjamaah lalu tidur. Pada hari keempat, saya bangun jam 6 pagi untuk sholat subuh dan makan pagi bersama gulai ayam. Setelah sarapan, lalu saya jalan kaki ke komplek Faden. Ketika saya sudah sampai rumah Aki, saya ingin jajan di Setra Duta, lalu saya pergi ke sana bersama Aki. Di Setra Duta terdapat banyak jajanan makanan dengan berbagai pilihan. Saat itu, saya jajan sosis bakar, lumpia, cimol. Setelah itu, saya mandi pagi. Siangnya, saya makan dengan gulai ayam. Jam 11 siang, setelah makan, saya sholat duhur di masjid. Saya tidur siang jam 1 siang dan bangun jam 3 sore. Saya sholat asar di masjid pada jam setengah 4 sore. Pada jam 5, saya jalan-jalan ke taman. Pada jam 6 sore, saya sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah dari masjid, lalu makan dengan gulai buatan ini lagi. Lalu sholat isya di masjid juga. Setelah dari masjid, lalu saya istirahat, gosok gigi, dan tidur.
Pada hari kelima, saya bangun jam setengah 6 pagi untuk sholat subuh dan sarapan dengan gulai kambing buatan Mimi. Setelah sarapan, saya trekking ke Komplek Faden. Setelah itu, saya mandi pagi, jam 9. Lalu saya makan siang dengan gulai kambing buatan Mimi, jam 11 siang. Setelah makan siang, lalu sholat duhur dan jalan-jalan ke PVJ. Saat datang ke PVJ, saya mengelilingi mal dan kebun binatang Mimi. Di PVJ terdapat berbagai macam toko dan restoran. Ada pula permainan anak, kebun binatang Mimi, dan berbagai macam jajanan. Saya mencoba makanan Jepang yaitu mochi isi stroberi. Saya hanya mencoba sedikit makanan karena harganya lumayan mahal. Pada hari ke-8, saya bangun jam setengah 5 pagi untuk sholat subuh dan sarapan dengan nasi goreng. Saya memasak nasi goreng sendiri. Pada jam 8 pagi, saya mandi pagi dan siap-siap untuk jalan-jalan lagi. Saya makan siang jam 11 dengan ayam kecap. Saya sholat duhur berjamaah di rumah. Setelah sholat duhur, saya pergi ke tempat wisata Lembang. Ketika sudah sampai di tempat wisata Lembang, saya mengelilingi bangunan bersejarah internasional Mimi, seperti Menara Eiffel, Menara Pisa, rumah kincir angin, dan miniatur bangunan bersejarah lainnya. Saya juga mencoba wahana kereta gantung. Tempat wisata ini dikunjungi ketika hari libur karena masih tergolong baru. Setelah itu, saya mencoba jajanan Lembang yang terkenal yaitu ketan bakar Lembang yang sambal oncomnya enak. Saya sholat asar di musola dekat pom bensin Lembang. Setelah sholat asar, saya melanjutkan perjalanan, namun jalanan sangat macet. Jadi saya dan bunda berhenti dulu di Indomaret untuk beli makanan dan minuman, serta ke pom bensin Lembang untuk isi bensin mobil. Setelah itu pulang ke rumah Aki di Gunung Batu. Saya sholat maghrib berjamaah bersama Aki dan saya menjadi imam. Setelah sholat maghrib, saya makan malam dengan lobster Kalimantan lagi. Lalu sholat isya di masjid dan mengaji. Malamnya saya gosok gigi lalu tidur. Sekian cerita pengalaman ke Bandung selama kenaikan kelas 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.